Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu mengenai muatan atau beban. Nah, muatan atau beban sendiri adalah semua beban yang termasuk bahan konstruksinya dan benda-benda yang ada pada konstruksi bangunan. Seperti itu. Nah, lalu pada beban konstruksi bangunan biasanya dibedakan dari 3 berdasarkan bentuk muatan, cara kerja muatan, dan sifat muatan. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk muatan, yaitu meliputi muatan terpusat, muatan merata, dan muatan tidak merata. Nah, sebenarnya kalau untuk muatan sendiri, jika ditinjau dari bentuknya, ya seperti ini, 3 ini. Nah, ini adalah contoh beban terpusat atau muatan titik. Atau di sini muatan terpusat. Kita bisa lihat gambar dan juga keterangan bahwa beban yang ditarik dengan tali menggunakan kerek, maka pada kerek yang tergantung merupakan beban titik. Kita bisa lihat di situ ada beban dan ada gaya dan juga ada gaya A. Lalu muatan terpusat, beban titik pada kaki kuda-kuda ini adalah kita anggap yang miring garis miringnya adalah kaki kuda-kuda ya. Dengan satuan kilogram atau ton, beban terdiri dari genting, reng, usuk, gording, dan orang yang memasangnya. Mereka barang-barang itu merupakan beban titik pada kaki kuda-kuda yang diberi simbol P. Itu udah ada 3. Nah, ini ada lagi, kita ambil contoh seperti bis, yaitu adalah sebenarnya untuk rodanya. Tekanan roda kendaraan pada permukaan jalan atau jembatan dianggap beban titik. Berat penumpang dan kendaraan diberi simbol P dengan satuan kilogram atau ton. Nah, muatan merata apabila mempunyai luasan singgung yang cukup luas sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, kita punya sedikit gambar seperti ini, di mana beban merata dari plat beton dengan simbol Q untuk tiap meter panjang. Satuan beban meratanya biasanya kilogram per meter lari atau ton per meter lari. Seperti di gambar. Lalu yang kedua, ini adalah simbol beban merata di atas tumpuan sendi dan roll dari dinding pasangan batu bata. Satuan beban merata adalah kilogram per meter lari. Berat pasangan batu bata dihitung tiap meter panjang. Nah, untuk beban tidak meratanya, seperti di gambar, kita bisa lihat ada gaya yang berbeda-beda dari bawah sampai ke atas. Karena muatan beban tidak merata, bisa terlihat bahwa bebannya berbeda-beda membentuk sebuah segitiga dengan beban paling atas adalah 0. Biasanya terjadi pada tekanan air, pada pintu air yang sering dikenal sebagai tekanan hidrostatis atau tekanan pada air. Lalu kita masuk ke yang kedua adalah cara kerja muatan. Yang dimaksud di sini adalah beban atau muatan langsung atau tidak langsung
Makanya perlu diperhatikan bagaimana posisi benda sebagai beban pada bagian konstruksi yang memikul atau menerima beban. Kita bisa lihat saya gambar di sini ada seperti itu. Kalau di situ adalah berat batu bekerja pada titik beratnya dan langsung membebani papan. Di sini batu sebagai beban titik langsung yang beratnya adalah P. P-nya adalah yang itu yang sesuai dengan batu itu. Dan itu adalah balok anak, dan itu ada papan lantai, dan yang paling bawah adalah tiang tongkat dan balok induk. Lalu bawahnya ada gambar dan ada tulisan gambar, yaitu balok gelagar masing-masing menerima gaya setengah P kilogram, dengan yang di bawah 1/4 P. Batu beban tidak langsung terhadap balok gelagar. Seperti itu. Jadi yang setengah P ini terusannya dari beban dari yang atas. Seperti yang gambarnya itu kan gambarnya menerus seperti itu. Sekarang kita masuk ke tahap 3 yaitu sifat muatan. Nah, ini ada banyak sekali. Ada 6, yaitu muatan mati, muatan hidup, beban angin, beban gempa, beban khusus, serta kombinasi beban. Nah, seperti itu. Jadi muatan mati sendiri berasal dari berat bangunan termasuk segala unsur bangunan dan tambahan beban yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut. Misal, batu alam beratnya 2.600 kg per meter kubik. Lalu, muatan hidup sering disebut beban berguna. Artinya, muatan yang tidak tetap, kecuali muatan angin, gempa, dan pengaruh khusus yang dapat membebani bangunan serta unsur-unsurnya. Misal, panggung penonton dengan tempat duduk tidak tetap beratnya 5.500 kg per meter kubik. Lalu ada beban angin, beban yang diakibatkan oleh tekanan udara. Dalam hal ini dibedakan menjadi beban angin tekan dan beban angin isap. Lalu ada beban gempa yang berasal dari pengaruh gempa. Dalam hal ini bisa diperkirakan, ya sebenarnya tidak pasti juga, makanya kan ada skala-skalanya seperti itu kan. Lalu beban khusus, beban yang diakibatkan oleh pengaruh khusus seperti penurunan fondasi, getaran mesin, atau perubahan suhu. Seperti itu. Nah, untuk yang ini adalah kombinasi beban. Pembebanan tetap meliputi beban tetap sama dengan beban mati plus beban hidup. Pembebanan sementara adalah beban sementara sama dengan beban mati plus beban hidup plus beban angin atau gempa plus khusus. Kita perlu perhatikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak selamanya harus seperti di atas, karena harus disesuaikan dengan kondisi setempat, suhu, iklim, dan khusus. Nah, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi, mulai dari muatan atau beban di part 3 ini, bahwasanya kita bisa merangkum adalah muatan adalah sebuah beban yang terjadi pada konstruksi bangunan, ditinjau dari bentuknya. Ada 3, terpusat, merata, tidak merata. Lalu cara kerja suatu muatan dapat ditinjau dari beban langsung maupun tidak. Sedangkan identifikasinya, muatan dapat dibedakan sifat-sifat beban seperti muatan mati, hidup, angin, gempa. Yang ketiga, perhitungan besarnya muatan ini harus mempertimbangkan faktor keamanan atau safety
dengan maksud untuk mencegah perubahan bentuk akibat muatan-muatan yang timbul, terutama pada konstruksi yang terjadi muatan kombinasi. Karena kan lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Hehe. Jadi seperti itu teman-teman untuk part 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian. Jika ada koreksi tolong di komen, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya, Gilang Rastadi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu statika, di mana kita sudah masuk ke part 4, yaitu mengenai gaya aksi, reaksi, keseimbangan, dan tumpuan. Nah, dalam gaya aksi, reaksi, keseimbangan, dan tumpuan, di sini terdapat prinsip kerja gaya aksi dan reaksi, meliputi hukum Newton, koefisien gesek, lalu tentang hukum tentang gerak. Nah, untuk hukum Newton sendiri ialah suatu benda atau semua benda di muka bumi mempunyai berat yang disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Oleh sebab itu, tiap benda memiliki berat yang menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Lalu, untuk gaya aksinya, aksi dan reaksi, memiliki arti dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Maka dengan keadaan tersebut, benda dalam keadaan diam atau stabil atau tetap. Nah, di sini ada gambar. Saya sudah gambarkan beberapa keterangan di mana selesai digambar, kita lihat benda A beratnya G kilogram sama beratnya di lantai B. Karena benda A diam, maka lantai mengadakan reaksi N kilogram sama dengan G kilogram yang arahnya berlawanan. Lalu untuk yang kedua, benda A di atas bidang datar yang kasar. Benda A bekerja gaya P1 dengan relatif kecil, disebabkan gaya gesek W1 atau timbul antara benda A dengan bidang kasar. Karena W1 sama dengan P1, karena kan dia ini nih, satu line. Maka resultannya 0. Dan N sama dengan G karena dia searah. Dan juga panjangnya juga sama. Yang ketiga, di situ kita bisa lihat P1 diperbesar menjadi P2. Pada saat benda A akan bergeser ke kanan, maka gaya gesek W mencapai maksimal. Kata kita sebut W max. Karena benda A masih diam, berarti W max sama dengan P2. Tangen sama dengan W max dibagi N. Lalu untuk yang gambar keempat, tangen F adalah koefisien gesek. Lalu itu
sudut gesek, dan D gaya resultannya. P1 diperbesar lagi sehingga P3 lebih besar dari P2. Karena harga Wmax tetap pada P3 lebih besar dari Wmax, maka benda A bergeser ke kanan. Kita bisa lihat ada tanda panahnya di situ, sehingga dipercepat beraturan. A sama dengan P kurangin Wmax dibagi M. A adalah percepatan, M adalah massa benda A. Nah, lalu kita masuk ke koefisien gerak. Adanya gaya gesek karena benda A bergerak atau bergeser ke kanan akibat diperbesar P2, maka gaya gesek W mencapai maksimal sehingga Wmax sama dengan P2. Kita bisa lihat contoh di gambar sebelumnya, yaitu seperti ini yang sudah saya selipkan. Lalu hukum tentang gesek. Di situ ada 5. Meliputi yang pertama, gaya gesek berbanding lurus dengan gaya normal atau N. Besar gaya gesek bergantung pada jenis kedua bahan, kekasaran permukaan singgung. Besarnya gaya gesek tidak tergantung luas singgungnya. Gaya gesek statis tidak mungkin lebih besar daripada gaya yang mengadakan benda dalam keadaan diam. Lalu yang terakhir, gaya gesek berupa reaksi. Arahnya berlawanan dengan arah gaya aksinya. Nah, sekarang kita ke prinsip kerja keseimbangan. Ada 2. Apabila bekerja di satu titik, tangkap gaya. Yang kedua, apabila tidak bekerja di satu titik, tangkap gaya. Jadi kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu bekerja di satu titik, tangkap gaya. Syarat-syarat keseimbangan yaitu sigma H sama dengan 0 adalah jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 adalah jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0 adalah jumlah momen sama dengan 0. Nah, ini apabila tidak bekerja di satu titik tangkap gaya. Syarat-syaratnya, sorry itu ada kurang kelewat sih itu sebenarnya. Kita abaikan itu syarat keseimbangannya itu. Yang A, sigma H sama dengan gaya horizontal. Sigma Px sama dengan 8, kita misalkan 8, P kurangin W sama dengan 0, sama dengan P sama dengan W. Sigma V sama dengan 0, gaya vertikal. Sigma PY sama dengan 0, N kurangin G sama dengan 0, N sama dengan G. Sigma MA sama dengan 0, A adalah sebuah titik sembarang pada bidang datar di atas titik A. Nah, sekarang kita sudah masuk ke macam-macam tumpuan. Tadi kita sudah berbicara tentang gaya aksi reaksi, keseimbangan, dan sekarang kita masuk ke tumpuan. Macam-macamnya meliputi ada 2, 4, 6, 7, kurang lebih 8. Jadi meliputi, kita mulai dari atas, tumpuan bebas, tumpuan engsel, tumpuan roll, tumpuan bidang datar, tumpuan titik, tumpuan cepit, tumpuan pendel, lalu tali. Tumpuan bebas adalah apabila suatu barang atau balok yang kedua ujungnya diletakkan secara bebas di atas suatu tumpuan,
Jika balok tersebut dibebani oleh suatu gaya, maka akan terjadi lenturan. Akibatnya terjadi putaran sudut pada ujung balok. Lalu tumpuan engsel dapat menerima gaya tarik dan gaya tekan asalkan garis kerjanya melalui pusat engsel. Dengan melalui pusat engsel, maka dapat diuraikan menjadi komponen gaya datar dan tegak, atau dapat dikatakan bahwa diurai menjadi gaya horizontal dan vertikal. Tumpuan roll. Tumpuan ini hanya menerima gaya tekan atau vertikal yang tegak lurus pada peletakan tumpuan 0. Hal ini sering disebut gaya reaksi yang tegak lurus pada tumpuan 0. Lalu lanjut, tumpuan bidang datar dikenal juga dengan sebutan lantai yang menerima tekanan dari benda di atasnya. Gaya reaksi oleh bidang datar pada benda adalah gaya normal N yang tegak lurus. Lalu tumpuan titik. Apabila sebuah batang atau balok diletakkan atau disandarkan pada garis potong dua bidang datar dan atau pada muka silinder, maka gaya reaksi ialah gaya normal N pada batang atau balok. Tumpuan jepit. Apabila sebuah batang atau balok datar dijepit pada tembok, maka jepitan menerima gaya dan momen, sehingga pada tumpuan tersebut terjadi reaksi vertikal dan horizontal. AH dan AV1 momen jepit M. Lalu tumpuan pendel. Suatu batang AB berupa engsel antara batang A dan B tidak boleh dibebani gaya reaksi yang ditimbulkan panel pendel AB. Garis kerja gaya yang berimpit pada batang AB. Tali atau kabel menimbulkan gaya reaksi S yang terletak di dalam tali. Misalkan sebuah benda yang digantungkan dengan berat sebesar G dan terjadi gaya reaksi S. Nah, kita sudah menjelaskan 3 perkara tadi mengenai part-part gaya aksi reaksi, keseimbangan, dan tumpuan. Sekarang kita sudah masuk ke rangkuman. Rangkumannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, gaya aksi yang reaksi adalah dua gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Lalu yang ketiga, apabila sebuah benda pertama diletakkan di atas benda lain, yaitu benda kedua akan memberikan gaya tekan sebesar berat sendiri benda. Lalu yang keempat, apabila gaya aksi dan reaksi bekerja di satu titik tanggap, maka benda dalam keadaan keseimbangan dengan dapat dilihat dari gaya horizontal dan vertikal serta momen terhadap bidang datar. Lalu yang kelima, jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Jumlah gaya vertikal sama dengan 0 dan jumlah momen pun sama dengan 0 juga. Lalu yang terakhir, 6, adalah tumpuan adalah sebuah peletakan gaya terhadap suatu bidang dari konstruksi bangunan. Peletakan yang dimaksud sebagai gaya aksi atau gaya luar. Sedangkan gaya reaksi disebut gaya tumpuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat channel saya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Kita selalu membangun, dan jika ada kritik, ada masukan, tolong sampaikan di komen dengan kata-kata yang bijak. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih.